Cerita ini gue dapet dari Zul. Lebih tepatnya Zul sekeluarga ya. Ada istrinya Rini dan anaknya yang pas itu masih kecil. Pengalaman ini kejadian sama Zul sekeluarga pas mereka mutusin buat pindah ke salah satu rumah kosong di sekitaran Malang. Oke. Buat dijadiin rumah sekaligus si Zul ini buka usaha rumah makan Padang, kecil-kecilan gitu. Zul ini tuh yakin buat tetap ngontrak di situ karena kebetulan secara lokasi tuh cukup strategis, rumahnya cukup luas gitu. Ada halaman depan sama halaman belakang, terus ruangan-ruangannya kayak udah dibagi dan dibatasin pakai tembok gitu. Jadi berbilik-bilik gitulah. Udah gitu harganya murah. Jadi ya langsung aja diambil sama Zul. Zul ini sebenarnya clueless juga sama bangunan kontrakannya itu. Dengan bentuk yang udah kayak gini tuh sebelumnya dia bingung ini tuh dipakai buat apa. Hmm. Ya dia nggak kepikiran aneh-aneh lah pokoknya. Jadi dari awal tinggal di sana, bahkan sampai beberapa hari jalan, anaknya Zul ini yang masih kecil itu hampir tiap hari nangis ketakutan sambil ngelempar pandangan ke semua penjuru rumah. Nah gitu-gitu aja terus. Dan tangisannya tuh bakal makin kenceng setiap si anaknya ini dibawa ke arah halaman belakang rumah. Hmm. Aneh banget soalnya kata Zul, halaman belakang rumahnya itu cuman ada tanah lapang berantakan yang di ujungnya kayak dibatasin tembok gitu sama bangunan di belakangnya. Gak ada apa-apa lagi. Oke. Nah long story short, Zul sama Rini ini butuh sekitar 1 sampai 2 mingguan lah buat nyiapin rumah makan Padang yang mereka pengen buat ini. Dan selama itu juga, anaknya selalu ditaro buat duduk di meja kasir yang kebetulan ngadepnya ke halaman depan. Karena cuma di situ tuh anaknya Zul nggak nangis, nggak tahu kenapa. Awal-awal mereka buka, ada beberapa tetangga atau orang yang kebetulan lewat mampir buat beli makan. Nah Zul pede tuh di situ, soalnya review dari para pembeli pada bilang masakannya enak. Tapi ternyata kepercayaannya Zul ini hilang gitu aja Nat, Moy. Soalnya untuk beberapa hari setelahnya, bahkan seminggu buka, nggak ada satupun orang yang mampir. Langsung hilang gitu aja. Mm-mm. Karena bisa dibilang usahanya itu sepi, jadi waktu itu Zul sekeluarga tuh jadi otomatis lebih senggang lah. Dan tumben-tumbenan, ada satu hari, ingat banget itu udah sore menuju maghrib, si anaknya Zul ini nggak nangis kayak sebelum-sebelumnya. Bahkan dari kamar Zul, anaknya tuh kedengeran lagi ketawa-tawa, sambil lari-lari di rumah aja gitu. Zul langsung keluar kamar, kayak main sama anaknya. Nah, anehnya, anaknya kan masih kecil ya. Iya. Tapi kata si Zul, sore itu setiap dikejar tuh anaknya nggak ketangkep-tangkep. Oh. Jadi larinya tuh kayak kenceng banget. Misal baru masuk ke bilik satu nih, tiba-tiba pas Zul udah masuk juga ke bilik itu, anaknya udah manggil dari bilik lain.